Swetadwipa adalah nama Pulau Jawa di zaman dahulu, yang merupakan salah satu dari gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang disebut Nusantara. Seluruh gugusan kepulauan di Asia Selatan dan Tenggara dinamakan anak benua atau gugusan pulau-pulau Jawata. Dulu, anak benua di India disebut Jambudwipa, sedangkan seluruh kepulauan Nusantara disebut Swetadwipa. Karena Jambudwipa dan Swetadwipa berasal dari daerah yang sama, maka tidak heran kalau budayanya banyak yang menyerupai atau dalam perkembangan saling mempengaruhi. Dari perkembangan geografis, pada 20 hingga 36 juta tahun yang lalu, di Asia bagian selatan terjadi proses bergeraknya anak benua di India ke utara dan mengakibatkan tabrakan dengan lempengan yang di utara. Akibatnya, ada tanah yang mencuat ke atas yang kini dikenal sebagai Gunung Himalaya. Pada saat itu, dataran Cina masih terendam lautan. Anak benua yang di selatan dan di tenggara, yaitu Jawata, termasuk Swetadwipa dan Jawadwipa, muncul sebagai pulau-pulau mata rantai gunung berapi. Dalam cerita kuno dikatakan bahwa orang Jawa itu anak keturunan atau berasal dari dewa. Dalam bahasa Jawa, orang Jawa disebut Wong Jowo. Dalam bahasa Ngoko, yang artinya Wong itu dari kata Wahong, Jawa artinya orang Jawa, itu adalah anak keturunannya dewa. Begitu pula Tihyang Jawa itu dari kata Tihyang Jawa, artinya juga sama, yaitu anak keturunan dewa. Menurut pendalangan Wayak Kulit, keindahan Pulau Jawa di kala itu telah menarik perhatian dewa-dewi dari Kayangan, sehingga mereka turun ke Marcapada atau Jawa dan membangun kerajaan pertama di Jawadwipa. Raja Kediri, yaitu Jayabaya, adalah dewa Wisnu yang turun dari Kayangan. Jayabaya amat populer di Jawa dan Indonesia karena ramalannya yang akurat mengenai sejarah perjalanan negeri ini dan berisi nasihat-nasihat bijak bagi mereka yang memegang tumpuk pimpinan negara, para priai atau pejabat, tetapi juga bisa untuk kawula biasa. Ajarannya mengenai perilaku yang baik dan benar sebenarnya juga mempunyai kebenaran universal. Jawadwipa menurut salah satu sumber adalah kerajaan dewa pertama di Pulau Jawa yang letaknya di Gunung Gede, Merak, dengan rajanya Dewa Eso atau Dewa Warman yang bergelar Wisnu Dewa. Ini melambangkan Dewa Kayangan, permaisurinya bernama Dewi Pratiwi, nama dari Dewi Bumi. Dia adalah putri dari seorang begawan Jawa yang terkenal, yaitu Begawan Lembu Suro, yang tinggi ilmunya atau pengetahuan spiritualnya yang mampu hidup di 7 dimensi alam yang berbeda atau Garbo Pitu dan tinggal di pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Perkawinan Wisnu Dewa dengan Dewi Pratiwi melambangkan turunnya dewa yang berupa sukma untuk menetap di bumi. Keberadaannya di bumi aman dan bisa berkembang karena didukung oleh daya kekuatan bumi yang digambarkan sebagai Begawan Lembu Suro. Kecantikan Pulau Jawa bahkan menarik hati rajanya para dewa, yaitu Betara Guru, untuk mendirikan kerajaan di bumi. Turunlah dia dari domainnya di Swarga Loka dan memilih tempat tinggal di Gunung Mahendra atau Gunung Lawu, terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara Surakarta dan Madiun. Betara Guru mempunyai nama lain, yaitu Sang Hyang Jagatnata, Ratunya Jagat Raya atau The King of the Universe, dan Sang Hyang Girinata, Ratunya Gunung-Gunung atau The King of Mountains. Di kerajaan Mahendra, surga yang agung, The Great Heaven, Betara Guru memakai nama Ratu Mahadewa. Keraton kerajaan Mahendra dibangun mirip seperti keratonnya di Kayangan. Piranti-piranti surga juga dibuat, antara lain gamelan Lokanta,
yaitu seperangkat alat musik untuk hiburan para dewa dengan menikmati alunan suaranya yang merdu dan saat sedang menari atau olah beksa. Olah beksa itu bukanlah sekedar mengayunkan raga mengikuti ritme musik, tetapi juga merupakan latihan untuk konsentrasi dan selanjutnya kontemplasi untuk mengenal jati diri dan menemui sang pencipta. Patung-patung penjaga istana yaitu Cingkara Bala dan Balaupata yang diletakkan di kanan kiri pintu gerbang istana. Artinya istana dijaga kuat sehingga aman. Pusaka berupa keris, cakra, tombak, panah, dan lain-lain dibuat oleh empu terkenal yaitu Empu Rahmadi. Setelah para dewa bisa tenang tinggal di bumi Jawa, dia menikah dengan putri pribumi dan punya anak keturunan. Batara Guru kembali ke Kayangan. Beberapa putranya ditunjuk untuk meneruskan memimpin kerajaan-kerajaan selain di Jawa, juga di Sumatera dan di Bali. Di Sumatera, Sang Hyang Sambo bergelar Sri Maharaja Maltewa di Kerajaan Medang Parwa di Gunung Raja Basa. Di Bali, Sang Hyang Bayu bergelar Sri Maharaja Bimo yaitu di Gunung Karang, Kerajaan Medang Karo, Pulau Bali, juga terkenal sebagai Pulau Dewata. Kemudian di Jawa, Sang Hyang Brahma bergelar Sri Maharaja Sunda yaitu di Gunung Mahera, Anyer, Jawa Barat, kerajaannya Medang Gili. Sang Hyang Wisnu bergelar Sri Maharaja Suman yaitu di Gua Kora atau Gunung Slamet, Jawa Tengah, kerajaannya Medang Puro. Sang Hyang Indra bergelar Sri Maharaja Sakra di Gunung Mahameru atau Semeru, Jawa Timur, kerajaannya Medang Gana. Menarik untuk diperhatikan bahwa para dewa selalu membangun kerajaannya di puncak-puncak gunung. Ini menggambarkan bahwa dewa itu berasal dari langit atau dari tempat yang tinggi. Tempat tinggi di atas itu artinya bersih, jauh dari hal-hal kotor. Sikap harus dijaga tetap suci, baik, benar, sopan bagi dewa yang telah menjadi manusia dan tinggal di bumi. Ini artinya tanah yang menjulang ke langit dalam kebatinan kejawen, contohnya Gunung Dieng, Adi Hyang. Maksudnya supaya orang selama masih hidup di dunia dalam mencapai puncak pengetahuan spiritual, mendapatkan pencerahan jiwani, tinggi ilmunya, suci lahir batin. Puncak itu adalah Adi Hyang atau bumi Samboro. Dewa yang menambahkan diri, dewa yang berbadan cahaya bisa menambahkan diri dan dilihat oleh saudara-saudara kita yang telah tinggi tingkat kebatinannya. Artinya sudah melihat kenyataan-kenyataan sejati.